Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kasih. Mungkin seringkali orang bertanya-tanya, bagaimana gaya hidup penuh kasih karunia itu sendiri. Kalau kita bertanya bagaimana orang-orang memiliki gaya hidup penuh kasih karunia, adalah kita bisa lihat dalam kisah para rasul tadi. Dalam kisah rasul tadi dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah menguatkan para rasul untuk tetap memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus nyata melalui perbuatan dan perkataan, pelayanan dan kesaksian, kasih kepada sesama anggota dan kesaksian bagi orang-orang di luar mereka. Karena mereka dipenuhi, dikuasai, sekali juga digerakkan oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga mereka mampu berbuat sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa akibatnya mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri? Adanya sikap yang radikal terhadap harta yang mereka miliki. Ini kalau kita perhatikan dalam kisah Rasul tadi. Semua harta mereka dianggap milik bersama. Sehingga mereka tidak menekankan lagi milik pribadi. Sikap radikal mereka telah membimbing mereka pada tindakan pengorbanan untuk orang lain. Jadi selain punya sikap radikal terhadap harta, tapi mereka juga berani untuk berkorban untuk sesama manusia. Jemaat perdana sebenarnya dari orang-orang yang sederhana, tidak memiliki status sosial yang berpengaruh, dan secara ekonomi mereka juga bukanlah orang yang kaya raya. Tetapi mereka sanggup bertahan melewati berbagai tekanan dan aniaya pada saat itu. Bahkan mereka menarik banyak orang untuk datang dan percaya kepada Yesus yang bangkit. Itu sungguh luar biasa. Mereka orang biasa, sederhana saja. Namun gaya hidup mereka itu begitu memikat orang lain. Tidak aneh kalau banyak orang datang, bergabung, mengikuti komunitas itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, apa yang membuat jemaat perdana menjadi orang-orang yang berdampak luar biasa pada zamannya? Karena mereka hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hal ini nampak jelas dari gaya hidup yang mereka perlihatkan saat itu, yaitu sehati sejiwa. Itulah yang membuat mereka hidupnya berkelimpahan. Karena mereka sungguh-sungguh serius jiwa di dalam perjuangan hidup bersama itu. Orang-orang Kristen perdana tidak hanya berkumpul bersama-sama atau beribadah bersama-sama, tapi setelah selesai mereka masih mempunyai ikatan-ikatan yang sangat kuat, sebagai saudara satu sama lain. Sehingga mereka setelah ibadat bersama-sama, mereka itu masih ada ikatan. Mungkin keluar dari tempat ibadat, mereka masih salaman, masih apa. Sekarang nggak bisa toh, gara-gara pandemi, boro-boro salaman. Jadi ada sekat-sekat terjadi. Sehingga hubungan mereka itu dalam level hati dan jiwa, bukan hanya level fisik. Betul-betul jiwa mereka digerakkan, persatuan itu terasa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, mereka menganggap hidup mereka merupakan bagian dari saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya merupakan bagian dari hidupnya. Sehingga mereka berkata, aku bagianmu dan kamu adalah bagianku.
yang tidak bisa dipisahkan. Hal inilah yang membuat mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tetapi dalam kasih yang tulus memikirkan kepentingan saudaranya lebih-lebih yang memerlukan pertolongan. Sehingga mereka prinsipnya, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Tidak ada orang yang tertinggal, tidak ada orang yang berkekurangan. Mereka tidak hanya berkata saling mengasihi, tetapi mereka sungguh-sungguh mempraktikkan kehidupan saling mengasihi di dalam hidup yang real, dalam hidup yang nyata, dalam hidup sehari-hari. Sehingga mereka mengucapkan kasih, tapi sungguhnya nyata di dalam hidup mereka. Kasihnya masuk dalam level pengorbanan. Mereka saling memberi bukan karena sudah berkelebihan atau tidak membutuhkan lagi barang itu, tetapi mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki demi menolong saudara-saudaranya. Ada luapan suatu kegembiraan, ada luapan sukacita. Aku memberi kamu itu bukan karena aku berkelebihan, karena aku mencintai kamu. Karena kamu sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, itulah prinsip yang mereka pegang. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, hidup dalam kasih karena yang berlimpah-limpah adalah kehidupan yang disertai dengan kuasa Allah yang tanpa batas. Suatu kehidupan yang berdampak besar bagi orang lain. Itulah kalau orang yang hidup dalam kasih berkelimpahan, bukan hanya dirinya sendiri, tapi orang lain akan bisa menikmatinya, merasakannya. Kegagalan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu dimulai ketika kita tidak bisa sehari sejiwa dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Membuat sekat-sekat dalam hidup, egois, dan tidak peduli terhadap sesama manusia, itulah terjadinya. Sehingga kalau kita perhatikan mengapa ya kok orang-orang Kristen ya kok enggak rukun dan sebagainya, karena mereka membuat sekat-sekat. Disitulah mulai runtuhnya suatu persaudaraan dan kasih. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, gereja perdana terus bersatu dalam iman, dalam kasih dan kesaksian yang luar biasa, sehingga dunia sekitarnya itu merasakannya. Oh, inilah orang-orang yang percaya pada Allah, inilah orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang yang mengalami hidup di dalam kasih Tuhan akan berubah hidupnya, berubah pikirannya, berubah hatinya. Barnabas adalah contoh seorang tokoh yang patut kita teladani. Ia menjual ladang miliknya, lalu uangnya diserahkan kepada para rasul. Nilai-nilai yang sudah ditunjukkan oleh si anak penghiburan ini haruslah menjadi prinsip bagi kita sekarang ini, bagaimana mengelola harta yang merupakan berkat dari Allah. Beranikah kita punya sikap seperti Barnabas, yaitu berani berbagi? Atau kita miliki sendiri apa yang kita terima dari Allah sendiri? Kasih Allah itu mengubah hidup seseorang. Demikian juga Nikodemus di dalam Injil tadi. Mengalami perubahan dalam hidupnya setelah berjumpa dengan Yesus, Sang Sumber Kasih. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini?